Shalom Bapak Ibu jemaat Tuhan semuanya. Kita ada di minggu yang sangat diberkati oleh Tuhan. Mari kita menyerahkan ibadah ini sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di sorga. Terima kasih buat anugerah-Mu yang besar ya Bapa, yang telah Engkau berikan kepada setiap kami, baik kami yang ada di sini melayani Engkau dan pekerjaan-Mu. Demikian juga jemaat-jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Kami mengucap syukur karena kami percaya lawatan Tuhan, mujizat Tuhan, pasti Tuhan nyatakan di sepanjang ibadah ini. Untuk itu kami berdoa dan menyerahkan dari awal sampai akhir ibadah ini sepenuhnya hanya dalam tangan Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa serta mengucap syukur. Amin. Mari sama-sama kita menikmati kasih dan kuasa Tuhan dalam nyanyian-nyanyian dan pujian. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setia-Mu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, terus sekarang dan selamanya. Tunjukkan kasih setia-Mu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Engkau yang paling setia. Kami pun tidak setia, Engkau tetap setia. Dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Tunjukkan kasih setia-Mu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, tulus sekarang dan selamanya. Tunjukkan kasih setia-Mu, Kau menyediakan yang ku perlu.
Engkau baik ya Bapa. Engkau sangat baik. Bahkan Engkau sungguh baik. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, tulus sekarang dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, tulus sekarang dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau oh Dia Tuhan yang setia. Kau setia. Kamu katakan kembali, Dia Tuhan yang setia. Amin. Kau mulia, Kau setia. Haleluya. Dia Bapa kita yang paling setia. Mari Ibu Bapak jemaat Tuhan, kita kembali akan bersorak bagi Tuhan yang Maha Kuasa. Anggur baru. Yo, mari sama-sama tepuk tangannya. Bercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib, memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan. Kembali kita mengatakan Roh Kudus tercurah di tempat ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib, memulihkan umatnya. Amin. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umatnya. Bersama-sama hari ini, harinya Tuhan. Oh, amin. Yo, haleluya. Saat pembebasan tiba, belenggu dosa dipatahkan. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, memenuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasa. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib, memulihkan umatnya. Ayo, Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat ini. Saya ajak kembali kita katakan bersama, hari ini harinya Tuhan. Amin. Oh, haleluya. Semua belenggu-belenggu dipatahkan. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Hey!
sukacita minyak baru tercurah urapi umatnya. Haleluya, lagi-lagi kita katakan bersama ampun. Ampun baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Kuasa Tuhan yang luar biasa dinyatakan di ibadah yang indah ini. Yesus telah mati bagiku. Ya Tuhan, selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari jemaat Tuhan yang ada di rumah bersama pujian ini. Ya Yesus telah mati bagiku. Ya Tuhan, selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku, tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya.
Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Selama-lamanya. Tuhan Yesus, hamba berdiri di sini siap untuk menyampaikan isi hatimu. Berbicara bagi kami Tuhan, tuntun kami dengan kebenaran firman-Mu. Aku percaya firman-Mu berkuasa, firman-Mu sanggup mengubah seluruh hidup kami. Karena firman ini adalah Tuhan sendiri. Berbicara Aba, kami siap untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom saudara. Kita masih terus menjalani kehidupan kita di tengah berita yang sudah bosan saudara dengar. Tapi kali ini saya cuma mau tegaskan buat saudara bahwa firman Allah tidak bisa dikalahkan oleh apapun. Injil tidak bisa dikalahkan oleh apapun. Karena firman itu Tuhan. Jadi di tengah semua yang membosankan, yang bahkan tidak punya kepastian, mari fokus dengar apa yang mau Tuhan katakan buat kita. Saya membaca Matius 16 ayat 19 sebagai permulaan dari pesan ini. Ini janji Tuhan kepadamu. Katamu itu saudara boleh tulis namamu, saudara boleh membayangkan itu kamu, ya. Jadi ini untuk kita. Ini bukan janji khusus untuk para pendeta, ya. Ini janji buat semua orang yang percaya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Saudara bisa bayangkan kunci yang olehnya kamu bisa membuka pintu-pintu apa yang sepakat dengan Tuhan, ya. Kunci kerajaan sorga. Lalu dia bilang gini, apa yang kau ikat di dunia terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Saya pastikan saudara bukan baru sekali dengar ayat ini. Tapi ayat ini sering dia hilang lagi dari memori kita, dari ingatan kita. Lalu kita seperti seorang pengemis yang bertanya, mana ya? Kok saya nggak dapat apa-apa? Gitu. Nah, jadi saudara bisa lihat bahwa Tuhan merancang kita. Ya, saya tidak percaya bahwa Tuhan itu merancang kita untuk menjadi bejana yang bocor seperti itu. Bisa kita dapat pengajaran-pengajaran seperti itu, bisa. Dan itulah yang merugikan kita sendiri. Gitu. Jadi menurut saya perjumpaan kita dengan Tuhan tidak ada masa kadaluarsanya. Gitu. Tidak ada. Tuhan kita, Tuhan yang kekal, Tuhan yang sempurna. Gitu. Jadi waktu kita punya pengalaman dilahirkan kembali, gitu. Itu Tuhan sudah datang dan penuhi kita. Tapi ada kepercayaan yang salah, yang menempel, sehingga kita merasa ada masa kadaluarsanya. Makanya kita perlu dipenuhi lagi, dipenuhi lagi, dipenuhi lagi. Ini yang saya mau bagikan buat saudara, bahwa banyak hal yang bukan dari Tuhan, banyak hal yang tidak benar yang harus kita buang. Ya, gitu. Jadi kepercayaan saudara dan saya harus diperkuat
bahwa kasih Tuhan, ya, kasih Tuhan tidak harus keluar dari dalam saya, dari dalam saudara, gitu. Sepertinya saudara memang bejana yang bocor, nah itu belief system ya, itu saudara percaya gitu. Gitu. Jadi saya juga mengalaminya. Jadi saya bisa ngomong ini karena saya juga seperti jangan-jangan saya perlu diisi ulang karena saya adalah bejana yang bocor, sehingga saya berdoa, saya ngobrol dengan Tuhan bahwa Tuhan, saya tidak harus kehilangan tentang betapa Engkau mengasihi saya. Apa dasarnya saya ngomong itu? Waktu saya baca firman. Gitu. Tuhan tidak tarik ulang apa yang dia sudah kasih. Manusia seperti itu. Tapi Tuhan tidak seperti itu. Nah, firman Tuhan menunjukkan ada langkah progresif, saya bilang itu. Jadi alasannya gini, alasannya di sikap. Gitu. Tuhan sudah taruh semua di dalam kita, dia sudah taruh. Kan Tuhan diam di dalam kita. Nah, tapi ada sikap kita, nah sikap itulah yang membuat kita merasa kita kehilangan Tuhan, kita tidak ada lagi jalur untuk ketemu Tuhan. Nah, kita merasa kosong, itu sebenarnya karena sikap kita. Kita tidak konsisten dengan Tuhan. Saya bacakan Roma 1 ayat 21. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah. Perhatikan, sudah mengenal kan? Gitu. Sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia. Berarti ada hal lain yang datang merampas atau mencuri perhatian kita, fokus kita, tentu lewat pikiran semuanya. Nah, jadi sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Begitu kita berhenti mengucap syukur, berarti sudah ada yang lain yang mencari perhatian kita. Berarti sudah ada yang berusaha mencuri. Tentu semua sekali lagi lewat pikiran. Sehingga kita tidak lagi fokus kepada Dia. Ya. Di sini dibilang sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Ini dia jawabannya. Ya. Jadi kalau kita berpikir, kenapa kita bejana yang bocor? Ini jawabannya. Tuhan tidak keluar masuk tinggalkan kita. Tapi kita beralih gitu. Kita fokus, kita beralih dari Tuhan. Itu dia. Nah, Paulus menjelaskan kepada jemaat di Roma bahwa sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia. Apa artinya memuliakan? Memuliakan artinya kamu memberi, kamu menganggap mulia, kamu menghargai, kamu menjunjung. Gitu. Kalau saya pakai kata lain, ada Tuhan, ada kamu punya properti, ada kamu punya semuanya dalam hidup ini. Berapa nilai yang kamu kasih buat Tuhan? Kamu kasih perhatian lebih banyak kemana? Ya, kalau kan kita pakai satu kata aja, ini berkat, ini Tuhan. Nah, berapa nilai yang kamu kasih buat Tuhan? Gitu. Nah, jadi kita perlu menaruh satu nilai yang pantas kepada Dia yang kasih kita hidup, gitu. Nah, ini nggak ada kaitannya dengan Tuhan menarik dirinya dari dalam hidup kita. Tidak ada. Nah, oke, saya bahas 3 hal di sini. Yang pertama iman. Ya. Waktu saya berhenti menghargai apa yang telah Allah lakukan buat saya. Waktu saudara berhenti menghargai apa yang sudah Tuhan lakukan buat saudara. Akhirnya kehilangan yang namanya keefektifan, kita kehilangan itu dalam hidup kita. Sebelum kita punya apa-apa, bentar-bentar nanya Tuhan, apa-apa berdoa. Begitu apa-apa yang kita minta, begitu sesuatu, katakan berkat sudah datang, mulai kurang tuh. Fokusnya mulai kurang. Gitu. Kita mulai mengabaikan Tuhan, ya, gitu. Nah, itu yang menyebabkan
kita merasa seperti bejana kita kosong. Itu dia. Nah, judul hari ini saya cuma mau bilang ini kunci, kepadamu kuberikan kunci. Artinya kunci apa? Kunci untuk kita tetap penuh dengan Tuhan. Oke. Yang kedua, kunci yang kedua adalah untuk kita tetap penuh dengan Tuhan, yang tadi kita baca di firman di atas. Mengucap syukur. Yang pertama tadi iman, yang kedua mengucap syukur. Mazmur 103 ayat 1 dan 2 dari Daud. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Perhatiin pelan-pelan. Di sini Daud bicara sama jiwanya. Dia suruh, dia perintahkan, pujilah Tuhan hai jiwaku. Daud mengerti sekali ini. Daud nggak mau kosong. Nah, dia ngerti banget. Sepertinya dia punya kunci ini. Dia memerintahkan kepada jiwanya. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Ayat yang kedua, pujilah Tuhan hai jiwaku. Janganlah lupakan segala kebaikannya. Lihat ya. Seorang hamba, seorang gembala yang jadi raja terbesar. Dan ini mazmur dia. Dia selalu menyadarkan jiwanya untuk puji dia, bersyukur, jangan lupakan kebaikannya. Jadi rasa syukur berkaitan erat dengan memuliakan Tuhan. Nah, mestinya kita bangun ini setiap hari. Di situasi seperti sekarang, ini saatnya kita membuktikan itu. Ya, bahkan kamu tidak bisa melakukan satupun yang lain gitu ya tanpa kamu mengucap syukur gitu. Bersyukur melibatkan atau mengingat apa yang Tuhan buat dalam hidup kita. Apa yang Tuhan lakukan untuk kamu. Itu bersyukur. Mempersembahkan pujian kepada Dia itu bukan persyaratan, tapi itu mempersembahkan syukur kepada Dia sebagai satu kesadaran penuh. Saya berterima kasih. Kita nggak bisa balas kan? Kita mau balas pakai apa? Tuhan yang sempurna. Nah, syukur itu satu ekspresi kasih, cinta, terima kasih, damba, pujian saudara kepada Dia. Itu, saudara itu. Jadi orang Kristen seharusnya menjadi orang yang bersyukur, yang paling bersyukur dari yang siapapun. Ya, kenapa? Karena kita memiliki paling banyak untuk disyukuri. Itu kunci yang kedua. Kunci yang ketiga, itu tentang apa yang merampas kamu punya rasa syukur. Apa sih yang kadang-kadang merampas iman kita? Yang ketiga bicara tentang imajinasi. Nah, kita bisa duduk, kita baru aja selesai berdoa, kita mungkin bersyukur. Tapi 1 jam kemudian tiba-tiba, itu yang saya bilang selalu. Kan iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Apa sih yang dia curi? Dia curi apa yang menjadi hak kamu. Dia bisa curi sampai kamu nggak tahu identitas kamu. Bagaimana saya nggak bisa tahu identitasnya? Karena saya nggak mempelajarinya. Karena saya nggak bergaul dengan Tuhan, sehingga saya nggak tahu itu. Dia curi firman yang kamu dengar. Nah, imajinasi adalah tempat di mana kita membuahi hal-hal yang dari Allah. Bisa aja Allah memberi sesuatu berupa ide, gagasan-gagasan yang indah gitu. Saya pakai kata lain itu semacam satu gambar mental, imajinasi itu. Ya kan? Gitu. Ada indera di situ. Gitu. Nah, kita berpikir dengan gambar-gambar gitu. Sebenarnya manusia itu makhluk gambar gitu. Karena waktu kita diciptakan, Tuhan bilang ini, marilah kita menjadikan mereka segambar dengan kita. Gitu.
Jadi kita ini makhluk, kita gambar, kita berimajinasi gitu. Jadi imajinasi memang penting untuk kita tetap penuh dengan Allah. Gitu. Jadi selalu ingat apa yang dia buat untuk kita. Gitu. Lalu ada satu kunci lagi, saya mau beritahu buat saudara, yang menentukan untuk kita penuh, namanya hati yang baik. Gitu. Kita hidup dari hati, saudara. Hati itu seperti tanah, gitu, yang darinya kehidupan akan bertumbuh. Benih itu kan ditaruh di tanah. Nah, gitu. Nah, Matius 12 ayat yang ke-35, saya bacakan. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Jadi untuk kita tetap penuh dengan Allah, kita harus memiliki hati yang penuh dengan firman Tuhan. Firman itu ini dua hal. Kita sebut benih, tapi Yohanes mengatakan firman itu Allah. Lihat itu. Nah, kalau kita hanya kosong, nggak ada benih yang ditanam, apa yang mau kamu tuai? Gitu. Saudara dan saya bisa membayangkan dirimu sebagaimana Tuhan melihat kamu. Dan kita hanya bisa menghidupi gambar itu. Kalau nggak ada yang kita lihat, berarti gambarnya lain. Ya kan? Atau kita tidak punya gambar. Gitu. Kalau firman Tuhan telah menanam di dalam hatimu, siapa kamu? Kenapa kita perlu kayak punya apa ya, istilah saya itu kayak duduk perenungan, kayak dialog batin. Nah, itu saya pakai kata itu, dialog batin. Dengan Tuhan maupun dengan pribadi. Nah, itu untuk membuat kamu kuat, untuk gambar yang Tuhan kasih tentang masa depan kamu, nggak bisa dicuri. Gitu. Jadi menghargai Tuhan lebih dari yang lain. Ini penting, saudaraku. Gitu. Menjaga sikap syukur atas kebaikannya, membuahi hal-hal yang dari Tuhan yang ada dalam imajinasi kita, gitu. Saya harus pastikan diri saya sendiri untuk mengisi hati saya dengan perbendaharaan yang baik. Saya bangun pagi seperti ini seperti contoh, gitu. Bangun pagi, saya duduk sebentar, berterima kasih. Lalu saya coba ingat, siapa saya? Gitu. Lalu Tuhan itu apa? Nah, saya merenungkan gitu. Dan akhirnya setelah saya tahu, saya ngomong. Contohnya, saya setiap pagi bisa bilang gini, Christ in me, the hope of glory. Tuhan, Kristus di dalamku, pengharapan akan kemuliaan. Habis itu saya tiru apa yang Daud bilang tadi. Saya ngomong dengan diri saya nih, hai Chris, dengar ya. Hai jiwaku, dengar. Christ in me, the hope of glory. Lalu saya bersyukur. Jadi itu hal-hal yang saya bangun, saudara. Ya, Filipi pasal 3. Ayat 6 sampai 8. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Ini Paulus sedang bilang. Nah, itu hukum Taurat. Tapi ayat 7 dia bilang, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Nah, jadi bukan aturan-aturan yang dimaksud. Bukan aturan, bukan persyaratan-persyaratan yang Paulus lagi bangun. Dia bilang semua itu kuanggap rugi karena Kristus. Nah, lalu ayat 8, segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu, menganggapnya sampah supaya aku dapat memperoleh Kristus. Nah, apa yang dia bilang tuh, semua persyaratan-persyaratan, aturan-aturan itu, saya pilih kata ini. Semua itu cuman legalistik agamawi. Nah, itu yang membuat saudara akhirnya stres dan merasa bahwa kamu bejana yang kosong. Kisah Rasul 13 ayat 32 gitu.
Paulus bilang gini, kami sekarang memberitakan kabar kesukaan kepada kamu. Yaitu bahwa janji yang diberikan kepada nenek moyang kita telah genapi Allah kepada kita. Artinya zaman nenek moyangnya kan dia belum lahir. Jadi janji yang diberikan itu digenapi Allah di dalam kita, ya, gitu. Keturunan mereka dengan membangkitkan Yesus seperti yang tertulis dalam Mazmur itu. Jadi kebangkitan Kristus yang baru kita lalui itu menggenapi semua janji Allah untuk saudara dan saya. Makanya Mazmur menulis, hai anakku, ya, engkau, aku telah memperanakan engkau pada hari ini. Itu Mazmur pasal 2. Itu bagaimana pemazmur diwahyukan tentang siapa dia. Itu. Kalau kita belum ketemu Tuhan, maka nasib kita sama seperti Paulus sebelum dia ketemu Yesus. Dia hanya orang yang penuh dengan syarat-syarat, dia memenuhi semua persyaratan hukum Taurat, tapi dia kosong. Gitu. Agama bisa mengajar kita tentang Allah. Teologi tekstual objektif, saya perhatikan ini, bisa mengajar kita tentang Allah. Tapi, saudara bisa lihat sendiri, ketika virus datang, semua ajaran itu kayak dipertanyakan, mana. Itu jadi pengetahuan aja. Virus yang begitu menakutkan dunia telah menghentikan semua pergerakan di darat, laut, dan udara. Mengguncangkan teknologi canggih, uang, semua yang jadi andalan hanya untuk ngurus satu corona, satu virus yang hanya oleh air dan sabun bisa lenyap. Hari ini, bagaimana supaya kita tetap penuh di dalam Allah? Daud, seorang penyembah sejati. Bahkan kalau saudara suka research, belajar, dia tidak berpendidikan tinggi seperti Paulus. Ya, tapi dia sangat punya hubungan intim dengan Allah. Sampai Mazmurnya mempengaruhi semua pengetahuan teologinya Paulus. Jadi kabar baik buat saudara, nggak tunggu saudara harus ambil satu pendidikan tingkat tertentu untuk itu. Cukup saudara intim dengan Tuhan. Gitu. Perjumpaan yang tidak bisa dibatasi oleh akal budi, oleh logika. Perjumpaan sejati dengan Allah akan mengangkat kita melampaui segala sesuatu yang kita tahu dan kita mulai menembusi, saya bilang ini, menembusi awan ketidaktahuan. Ya, perjumpaan dengan Tuhan membuat ini terjadi. Awan ketidaktahuan, saudaraku. Sampai itu yang bilang kita ada dengan dia, ada dalam hadiratnya, gitu. Apa iman? Iman adalah mengenal Allah. Percaya kepada Allah. Saat ini di saat semua ibadah dengan full music, sudah nggak ada lagi, nggak ada KKR yang megah, kumpulan massa semua nggak ada. Semua penampilan sudah nggak bermakna. Yang ada cuma satu. Hubungan pribadi kamu dengan Tuhan. Cuman itu yang bisa mengusap kegagalan kita. Dengan kasih-Nya yang tidak terbatas. Lihat itu. Kita sudah terbentuk jadi Kristen suasana yang harus ada di gedung gereja. Kali ini cuma kita sendiri. Gitu. Mari. Biar orang bisa mengenal kita sebagai yang mengenal Allah. Sebelum saya akhiri, saya mau saudara pikirkan baik-baik. Saya pernah ingat ada satu lagu, I'm coming back to the heart of worship. Seperti dia sudah coba semuanya. Tiba-tiba dia menyadari, saya harus kembali kepada hati yang menyembah ini. Artinya apa? Dia segalanya buat saya.
Mari saudara, tundukkan kepalamu. Dimanapun kamu ada, dalam kondisi apapun. Mungkin kamu sedang merasa seperti bejana kosong itu. Bukan karena Tuhan keluar masuk dari dalam hidupmu. Tapi itu karena tadi, kamu sudah beralih. Kamu sudah izinkan sesuatu yang datang mencuri dari iman, dari ucapan syukur, dari imajinasi, sampai kepada semua. Dia ambil semua supaya kamu merasa kosong, supaya kamu putus asa. Kita bukan punya Tuhan yang seperti itu. Panggil nama Dia. Panggil nama Dia. Dia sedekat. Saya ingat satu kali dia bilang, Yesus hanya sejauh doa. Sejauh tarikan nafasmu, Dia bisa datang untuk kamu. Bapa, hamba berdoa supaya semua yang mendengar firman ini, mereka mendapat jawaban daripada Tuhan. Hamba berhenti berbicara, tapi Tuhan tidak berhenti berbicara untuk mereka. Bahkan Engkau berbicara dengan cara yang setiap mereka bisa mengerti. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Di dalam nama Yesus yang berjanji, pintalah dalam namaku, maka aku akan memberinya. Dalam nama Yesus. Amin. Mari bergabung dengan ibadah live group gabungan GBI Asia Afrika Bandung. Dengan pembicara Pendeta Petra Vangidae dengan tema Menghargai Waktu. Live group gabungan akan diadakan pada hari Kamis 15 April 2021 pukul 18.30 melalui platform Zoom. Informasi lebih lanjut, silakan hubungi Ibu Eri. Shalom, Bapak Ibu Jemaat GBI Asia Afrika Bandung yang kami kasihi dalam Yesus Kristus. Mari bergabung dalam Komsel Live Group GBI Asia Afrika. Komsel ini sebagai sarana untuk kita saling melayani, menguatkan, dan bertumbuh bersama. Bagi Bapak Ibu yang mau bergabung dan ingin mengetahui informasi lebih lanjut seputar Komsel ini, silakan menghubungi Ibu Eri di nomor WhatsApp di layar ini. Mari kita ambil bagian di kesempatan yang sangat baik ini. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Kami memuji kebesaran Tuhan. Memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Mari saudara, kembalilah
dalam pekerjaanmu, tanggung jawabmu masing-masing. Pilih untuk tetap terhubung dengan Tuhan. Ketahui bahwa Tuhan itu baik. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera yang melampaui segala akal, kasih, anugerah, limpah rahmat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan yang indah dengan Roh Kudus mengawali setiap langkahmu, keluar masukmu, mulai hari ini sampai kekal selama-lamanya. Amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi